Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya mendapatkan tugas kembali dari dosen saya. Tugas kali ini yaitu tentang memahami SOP. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zaidan Reynal Febriana, NIM 34021900261 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, inilah soal yang didapatkan oleh saya, yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama itu SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Jadi pengertian SOP menurut 3 pendapat ahli. Yang kedua, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus membuat SOP. Dan kemudian yang ketiga, membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan gunakan lambang-lambang plot chart yang sesuai. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Laksmi, yaitu Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang kedua yaitu dari Sailenda. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Yang ketiga yaitu dari Tjipto Atmojo. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah non-usaha atau usaha yang berdasarkan pada administratif, indikator-indikator teknis dan prosedur kerja prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu manfaat SOP. Manfaat utama tentu untuk memberikan panduan secara tertulis tentang apa yang harus karyawan lakukan. Selain itu, manfaat lain dari SOP perusahaan adalah 1. Meningkatkan reputasi. Dalam hal ini, maka salah satu manfaat dari SOP adalah meningkatkan reputasi atau nama baik dari perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan tersebut menjalankan aturan yang ada dengan baik, maka penilaian dari klien pun akan baik. Yang kedua itu menjadi pedoman dalam bekerja. Dengan adanya panduan, maka hal tersebut akan sangat membantu para karyawan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga adalah sistem yang akan mempermudah. Dengan adanya panduan ini, maka semua pihak yang terkait akan tahu apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana standarnya, dan sampai mana batasnya. Yang keempat, menjaga ciri khas perusahaan. Hal ini karena setiap karyawan tidak akan bekerja selamanya, maka dengan adanya SOP perusahaan, maka harapannya ketika ada penggantian karyawan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas dan produksi. Selanjutnya itu fungsi SOP. Sebagai panduan kerja, yang pertama ya. Jadi fungsi SOP itu yang pertama sebagai panduan kerja. Aturan ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan di sisi lain dengan menerapkan aturan ini dengan baik maka perusahaan juga akan membantu karyawan untuk bekerja dengan optimal. Yang kedua yaitu sebagai dasar hukum. Dengan berpatokan pada pedoman ini, juga setiap kesalahan akan lebih mudah untuk mencari penyebabnya. Hal ini karena cukup dengan melihat pihak mana yang bekerja tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada. Kemudian fungsi SOP dalam organisasi. Tujuan membuat SOP adalah memastikan bahwa Anda memiliki sistem
dan proses kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individu SOP dalam bentuk paling murni mendukung orang yang tepat di lingkungan yang tepat. Untuk yang terakhir yaitu contoh SOP. Inilah contoh-contoh SOP. Saya sudah membuat contoh SOP 5 buah. Yang pertama SOP keuangan dan accounting. Nah, ini ya. Ini adalah contoh SOP dan accounting. Yang kedua, itu SOP untuk menilai kelayakan bisnis. Nah, ini. Ya, bisa dilihat. Ini contoh SOP ya. Yang ketiga, ada SOP bisnis proses sistem informasi manajemen. Nah, ini. Ini contoh-contohnya ya. Yang keempat yaitu SOP penerimaan bahan baku di gudang. Nah, ini. Dan yang kelima itu SOP penerimaan logistik dari peralatan gudang. Dari kelima contoh, saya akan menjelaskan contoh yang kelima, yaitu SOP penerimaan logistik dan peraturan gudang, yaitu contoh SOP yang saya pilih atau yang terbaik ya. Oke. Baik, di sini terdapat tabel ya. Ada nomor, kegiatan, pelaksanaan, mutu baku, keterangan. Kegiatan ya, langsung saja ke poin 1. Direktur pengolahan logistik dan peralatan melalui Kosubit perencanaan dan pemenuhan kebutuhan memberikan arahan kepada konsudit penyimpanan dan pemeliharaan untuk melakukan proses penerimaan barang, yaitu ini langsung membuat plow cart ya, yang disebut plow cart. Nah, ini plow cart ini disebut dengan terminator simbol. Nah, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir. Jadi untuk start itu pakai simbol yang ini, yaitu terminator simbol. Ya. Kemudian yang kedua, konsudit penyimpanan, konsudit penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, ini kurang kebaca ya. Memerintahkan kosi penyimpanan untuk menyiapkan surat penerimaan barang. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini sama seperti ini ya, cuman ini persegi karena jaraknya mentok. Ini yang disebut dengan processing symbol. Processing symbol yaitu simbol untuk menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, ini. Yang ketiga, case penyimpanan. Memerintahkan staf untuk membuat trip saat penerimaan barang. Nah, ini di posisi kasih penyimpanan ya. Dan simbolnya sama, yaitu processing symbol. Ini simbol untuk menentukan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, yang 4 juga sama, staf menyimpan membuat draft submit penerimaan barang. Nah, ini. Dan disimpan pada staf penyimpanan. Sama ini. Kemudian untuk yang kelima itu case penyimpanan menyampaikan surat penerimaan barang kepada Kasubdit penyimpanan dan pemeliharaan. Untuk simbolnya seperti ini pada kolom kasih penyimpanan. Untuk kolom ini disebut dengan simbol decision.
atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian lanjut ke 6. Kesubdit penyimpanan dan pemeliharaan menyetujui surat penerimaan barang dan memerintahkan kasih penyimpanan dan staf melakukan pendampingan penerimaan barang ke gudang. Nah, ini disimpan dalam kolom subit penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, ini yang disebut dengan simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu simbol. Simbol yang kayak pertama itu terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir. Nah, ini kan di akhir, jadi di akhir ya. Nah, ini yang panah-panah ini disebut dengan plow direction symbol, atau simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang sudah yang satu dengan simbol yang lain. Ini menyatukan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, ini ya, disebut dengan plow direction symbol. Nah, seperti itu. Terima kasih. Nama saya